Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Harus Nonton. By the way, apa kabar kalian para pencinta alur film yang tiap hari nonton YouTube mulu? Karena percuma nonton kalau tidak sembahyang, apa gunanya? Oke lah, di video kali ini admin akan membawakan sebuah film berjudul Sinister 2 tahun 2015. Kira-kira apakah seri keduanya ini akan lebih mengerikan dari yang pertama atau malah menjadi bulan-bulanan masa? Oke lah, daripada kelamaan, yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan anak culun bernama Dylan yang sedang resah setelah mengalami mimpi buruk. Di tengah rasa takutnya, ia pun panik saat melihat ke dalam lemari. Kemudian scene beralih pada James yang akan melakukan pengakuan dosa, di mana James yang dihantui rasa bersalah mengungkapkan penyesalannya setelah ia gagal menyelamatkan keluarga Ellison dari iblis Boogeyman. Dan kali ini James yang ingin menghentikan kutukan Boogeyman berusaha meminta saran pada seorang pastor. Terlebih lagi, ia yakin jika peristiwa yang menimpa keluarga Ellison pasti akan terulang kembali. Akan tetapi si pastor meminta James untuk tidak gegabah, karena iblis berbeda dari hantu atau roh, di mana iblis tidak akan bisa dilawan oleh manusia biasa. Kemudian scene beralih pada seorang ibu-ibu bernama Courtney yang sedang berbelanja bahan pokok bersama kedua putranya yang bernama Jack dan Dylan. Namun sesaat kemudian, Courtney pun panik saat melihat seorang pria yang seolah sedang mengawasi keluarganya. Mengetahui pria ini merupakan suruhan dari mantan suaminya, Courtney yang panik mengajak kedua anaknya untuk kabur. You need to step back. Sampainya di rumah, Courtney berusaha menenangkan Dylan, di mana ia tidak akan pernah membiarkan mereka diambil oleh mantan suaminya. Jacob's property. Oh, it is. Kembali pada James yang kini keluar dari badan kepolisian untuk mencari cara menghentikan kutukan Boogeyman. Rupanya, rumah bekas keluarga Ellison telah ia bakar guna memutus rantai kutukan Boogeyman. Singkat waktu, malam pun tiba dan sebelum tidur, Jack berkata kepada si ibu jika trauma penyiksaan yang Dylan alami membuatnya semakin loyo. Mendengar hal itu, si ibu meminta Jack untuk membantu Dylan melupakan semua trauma yang pernah ia alami. Sementara itu di sisi lain, Dylan yang akan tidur didatangi oleh sosok arwah bernama Milo dan mengajaknya pergi ke basement, di mana Milo merupakan salah satu anak yang pernah dipengaruhi Boogeyman. Hingga sesaat kemudian, arwah Teddy yang datang meminta Dylan untuk menonton rekamannya yang berjudul Mancing Mania. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan kebahagiaan Teddy dan keluarganya yang sedang memancing di rawa-rawa. Saat kengerian itu, Dylan yang panik langsung kembali ke kamar. Keesokan harinya, James berniat untuk membakar gereja bekas di halaman rumah Courtney yang dulu pernah menjadi tempat kasus mengerikan. Akan tetapi, aksinya malah dipergoki Jack dan langsung memanggil ibunya. Hey! Hold on, man. It's available. Doesn't matter. It doesn't give you right to be out here. You're trespassing and you know it. Di tengah ketegangan, Courtney yang mengira James adalah suruhan mantan suaminya langsung mengusir James. Menyadari ada kesalahpahaman,
James mengatakan jika dirinya hanyalah seorang detektif swasta yang sedang melakukan penyidikan suatu kasus. Mendengar hal itu, Courtney yang asal menuduh langsung mengajak James untuk ngopi. Di tengah kecanggungan, James menjelaskan jika ia sedang melakukan penyidikan pada insiden kopet yang terjadi di bekas gereja di samping rumah. Kemudian sambil menunjukkan beberapa foto, James menanyakan apakah ia pernah melihat simbol aneh seperti ini. Akan tetapi, Courtney mengatakan jika dirinya sama sekali belum pernah melihat simbol itu. Lantas karena hari semakin sore, James pun pamit pulang, di mana ia akan melanjutkan penyidikan esok hari. Di malam harinya, saat James mau melanjutkan penyidikan, hal aneh pun terjadi. Kembali pada Dylan yang sedang tidur dengan keadaan resah. Setelah mengalami mimpi buruk, Dylan yang oleng seolah dituntun ke dalam basement. Sampainya di basement, sosok arwah gadis berkata, jika Dylan tidak menonton film, dia akan terus mendapat mimpi buruk. Lantas Emma langsung memberikan rekaman yang ia buat di malam Natal. Dalam rekaman tersebut, Emma terlihat mengubur semua anggota keluarganya sampai mengalami hipotermia. Setelah melihat aksi kopet yang Emma lakukan, Dylan pun pamit untuk tidur. So here it is. Di keesokan harinya, Courtney mengajak James untuk mengecek ke bekas gereja yang dimaksud. Akan tetapi, James meminta Courtney untuk menunggu di luar saja. Di tengah pengecekan, James yang mendengar suara rantang bergegas mengeceknya. Setelah dibuat panik, kini James seolah melihat bayangan anak kecil yang sedang memperhatikannya. Sontak James pun kaget saat melihat sosok boogeyman tepat di hadapannya. Hingga di tengah kepanikan, James berhasil menemukan simbol si iblis yang tersembunyi di balik lukisan. Setelah menyelesaikan penyidikan, James melihat Dylan nolep langsung menghampirinya. Dan saat ditanya, Dylan menceritakan tentang mimpi aneh yang akhir-akhir ini sering ia alami. Di tengah percakapan, Courtney yang mulai menyukai James tiba-tiba panik saat melihat kedatangan mantan suaminya. Told you this would happen. Tak tanggung-tanggung, kini Clint sampai membawa beberapa petugas yang ia sogok. Melihat Courtney terdesak, James yang berpengalaman di kepolisian langsung memasang badan, di mana ia yakin semua ini ilegal dan tidak ada surat tugasnya. Lantas James langsung beradu mulut dengan si suluk dan mengancam akan melaporkan kejadian ini. Press got a hold of it. State cars and everything. Hingga saat si suluk kena mental, Clint pun berkata jika semua ini belum berakhir. Setelah mantan suaminya pergi, Courtney meminta James untuk menginap. Terlebih lagi ia takut Clint akan kembali lagi. Lantas James pun menyanggupinya. Di malam harinya, James yang tidak bisa tidur melanjutkan penyidikannya. Lagi-lagi, teror boogeyman seakan meminta James untuk tidak ikut campur. Saat malam semakin larut, Milo kembali mengajak Dylan untuk menonton film di basement
karena hal paling menariknya belum Dylan lihat. Hingga sesampainya di basement, Peter langsung memberikan rekaman miliknya. Setelah rekaman berakhir, Dylan pun langsung bergegas kembali ke kamar. Namun di saat yang sama, Jack yang penasaran langsung pergi ke basement dan menemui Milo. Ia pun menanyakan alasan Milo memilih Dylan. Terlebih lagi ia yakin jika Dylan tidak akan sanggup menjalankan tugas itu. Mendengar itu, Milo meminta Jack untuk membuktikan kemampuannya. Di keesokan harinya, sebagai ucapan terima kasih, Courtney memberikan kopi pada James yang akan melanjutkan penyidikan. Lantas sebelum pergi, James meminta Courtney untuk jangan pernah pindah dari rumah ini apapun yang terjadi. Kemudian James pun pamit dan akan kembali menghubunginya. Same deal. Singkat waktu, James terlihat mendatangi asisten Profesor Jonas yang bernama Nick, di mana kali ini Nick berusaha menunjukkan beberapa bukti tambahan yang Profesor Jonas temukan. Lantas Nick berkata, jika iblis itu tidak hanya menyebarkan kutukannya melalui tempat kejadian, namun ada beberapa kasus si iblis mempengaruhi korbannya menggunakan gelombang suara, seperti yang dialami oleh sebuah keluarga pada tahun 70-an. Ada sebuah keluarga yang mendengar siaran radio aneh, sehingga membuat si bungsu melakukan tindakan kopet, dan kini radio itu tepat berada di hadapan James. Setelah mengetahuinya, James meminta Nick untuk menghancurkan radio ini. Sementara ia akan kembali ke rumah Courtney. Sementara itu di sisi lain, Dick yang berusaha melakukan pembuktian terlihat menghajar Dylan. Dan di saat itu pula, Milo meminta Jack untuk diam dan jangan recall. Di tengah rasa ngeri, Jack yang ketakutan langsung kabur. Di waktu yang sama, Dylan kembali dihasut untuk menghabisi keluarganya. Akan tetapi, Dylan yang kuat iman tidak terlalu menanggapinya. Di malam harinya, si ibu memarahi Jack yang telah menghajar Dylan. Namun ketika disuruh meminta maaf, Jack Syana Dajjal malah berkata pada Dylan dan ibunya. Di malam harinya, Dylan yang kembali bermimpi buruk langsung mendatangi basement. Kemudian Milo langsung mengajaknya menonton aksi kopet yang ia lakukan di gereja. Di mana ketika itu, setelah berhasil melumpuhkan keluarganya, Milo langsung mengikat keluarganya dan meletakkan rantang di perut mereka. Dan di saat itu pula, si Boogeyman mengarahkan kawanan tikus. Setelah rekaman berakhir, Milo dan yang lainnya memaksa Dylan untuk menyaksikan video terakhir. Akan tetapi, Dylan yang menyadari semua ini tidak benar langsung menolaknya. No! Downstairs. Di tengah kepanikan, Milo mengatakan jika Dylan tidak mau, mereka sudah punya seseorang untuk menggantikan tugas Dylan. Dan itu berarti Dylan dan keluarganya akan menjadi korban. Menyadari penggantinya adalah Jack, Dylan pun bergegas mencari kakaknya. Sesampainya di basement, Dylan berusaha menyadarkan Jack yang sedang menonton film terakhir. Merasa Jack sudah terpengaruh, Dylan yang pasrah mengurung diri di kamar. Di keesokan harinya, sambil membawa surat hak asuh, Clint pun datang membawa tim kepolisian. Ia pun pede karena kini semua sudah sah dan Courtney tidak bisa lagi mengelak. Lantas Clint berjanji jika ia akan menjadi ayah yang baik asalkan Courtney mau rujuk dan tinggal bersama lagi. Meskipun terpaksa, Courtney tidak punya pilihan lain.
Saat Dylan ketakutan, si ibu memintanya untuk kuat karena kali ini sudah tidak ada lagi jalan yang lain. Namun saat si ibu pergi, si kakak malah kegirangan karena inilah saatnya ia melancarkan aksinya. Di malam harinya, James yang kembali langsung panik saat mendapati Courtney dan keluarganya sudah pindah, dan itu berarti hal yang buruk akan segera terjadi. Di tengah kepanikan, James pun bergegas menuju rumah Clint. Sementara di sisi lain, Clint dan keluarganya terlihat makan malam bersama. Hingga saat kemudian, Dylan yang tak mau makan membuat Clint marah. Sorry. Dari kejadian tadi bisa kita lihat jika inilah sebabnya Courtney tidak ingin tinggal bersama Clint. Singkat waktu, James yang berkunjung langsung disuguhi USG kayu oleh Clint. Lantas James berusaha memperingatkan jika saat ini Clint dan keluarganya dalam bahaya. I'm in danger! Setelah mengajar James sampai biru keunguan, Clint mengancam agar James tidak mengusik keluarganya lagi. Di keesokan harinya, Jack terlihat menyiapkan kamera untuk melakukan rekaman sebelum melancarkan aksinya. Dan kini, Jack pun langsung masuk ke dalam video dan memberikan minum bercampur pelumpuh. Namun Dylan merasa firasat buruk langsung menghubungi James. Di malam harinya, setelah menyalip keluarganya di tengah ladang, Jack langsung melakukan perekaman. Setelah memandikan si ayah dengan si api, Jack yang Star Syndrome tidak langsung melakukan hal itu pada ibu dan adiknya. Di saat itu pula, James yang baru datang pun panik saat melihat kobaran api di tengah ladang. Kembali pada Jack yang akan melancarkan aksinya pada si adik. Tepat pada waktunya, James pun berhasil menggagalkan aksi tersebut. Namun saat James melepaskan Dylan dan Courtney, di saat yang sama Jack yang kesurupan iblis masih kuat dan berusaha menyelesaikan tugasnya. Yuri? Sesampainya di rumah, Courtney berusaha mengobati tangan James yang terkena arit. Mendengar Jack datang, mereka pun segera bersembunyi. Di saat itu pula memperingatkan Jack di mana sang boogeyman tidak akan memaafkannya jika aksi ini sampai gagal. Menyadari Jack adalah dark system, para roh ini berusaha membantunya. Di saat James pingsan, teror pun dialami oleh Courtney dan Dylan. Untung saja, James berhasil menghancurkan kamera terkutuk dan mengagalkan pembuatan film milik Jack. Di tengah kepanikan, Jack bergegas pergi ke loteng untuk mencari kamera dan film cadangan. Akan tetapi, satu kamera hanya untuk satu kejadian saja. Setelah Jack gagal menyelesaikan tugasnya, Milo pun langsung membacoti Jack. Terlebih lagi, boogeyman akan menghukumnya. Akhirnya, Jack yang gagal menyelesaikan tugas harus modar di alam gaib.
Kemudian James langsung mengajak Courtney dan Dylan untuk pergi. Di keesokan harinya sebelum pergi, James bergegas mendatangi hotel untuk mengambil barang-barang miliknya. Namun seketika James pun panik saat radio terkutuk tiba-tiba berada di tempat tersebut. Lalu, film pun berakhir.